Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita belajar lagi ya. Hari ini kita akan belajar. Kemarin ada yang ikut upacara tidak? Ya, atau menyaksikan mungkin upacara bendera di Istana Negara ya. Ya, menarik sekali ya. Di antara yang menarik adalah pakaian-pakaiannya ya. Di samping berbeda ya, upacaranya berbeda. Kemudian yang paling menarik adalah pakaian-pakaian, di mana para pejabat-pejabat negara kita mengenakan pakaian-pakaian yang menunjukkan daerah-daerah tertentu. Misalnya Bapak Presiden Jokowi ya menggunakan, dan Pak Muhadjir Effendi ini menggunakan baju atau pakaian dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita lihat juga di sana ada Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, menggunakan pakaian khas yang sangat beragam ya. Ternyata Indonesia ini memiliki banyak sekali pakaian adat ya, dan bagus-bagus semua gitu ya. Bagus-bagus sekali itu, ada yang dari Bali, bahkan para pejabat negara, Pak petugasnya pun banyak yang memakai pakaian-pakaian daerah ya. Ada yang dari pakaian dari Bali, Papua, macam-macam, dan itu menarik sekali ya. Saya tertarik juga ketika kemarin mengikuti upacara secara online ya, baru kali ini upacara online melalui video karena ya COVID ini ya, karena COVID-19 kita upacaranya online. Alhamdulillah kemarin saya juga mengikuti upacara pengibaran bendera. Itulah keberagaman ya, keberagaman yang ada di Indonesia. Baik itu keberagaman pakaian. Indonesia ini adalah satu negara yang sangat kaya raya karena memiliki banyak sekali keberagaman. Dari pakaian saja kita lihat kemarin, wah warna-warni sekali, indah sekali berbagai macam pakaian yang ada di Indonesia, pakaian adat. Rumah juga banyak sekali ya, macam-macam rumah. Senjata juga banyak sekali. Makanan juga banyak sekali ya, banyak sekali makanan-makanan khas di setiap daerah. Bahkan kalau di Jawa Tengah tuh kadang setiap kota punya makanan-makanan khas itu ya. Itulah keberagaman yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah keberagaman sifat individu di masing-masing rumah kita ini ya. Di rumah kita pun ada keberagaman. Misalnya setiap manusia ini memiliki sifat dan ciri fisik yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai sifat rajin, tekun, penyayang gitu ya. Ada juga yang kebalikannya. Kita harus saling menghargai dengan perbedaan itu. Kalau di rumah kita, sifat kita mungkin akan berbeda dengan anggota keluarga yang lain. Misalnya kita dengan ayah kita memiliki sifat yang berbeda pula. Misalnya kakak mempunyai sifat yang rajin, ibu memiliki sifat yang penyabar, dan ayah mempunyai sifat yang pemberani. Nah, kita harus mencontoh sifat-sifat baik ya, sifat-sifat yang baik yang ada di keluarga kita. Kakak kita sifat-sifat yang buruk jangan dicontoh gitu ya. Contohlah sifat-sifat yang baik untuk kita terapkan dalam diri kita. Kalau kita membiasakan untuk berbuat baik, memiliki sifat yang baik, maka insya Allah akan menjadi sifat atau karakter yang baik. Misalnya kayak pohon tuh ya, pohon itu kalau misalnya ada bunga itu kalau sejak kecil masih diluruskan gitu, nanti bisa tumbuh lurus ke atas gitu ya. Tapi kalau sudah bengkok gitu ya, pohonnya dari kecil sudah bengkok kok dibiarkan saja, maka ketika besar pohonnya akan menjadi bengkok. Bahkan kalau mau kita luruskan ketika sudah besar, wah nanti bisa patah. Makanya kita kemudian perlu mencontoh sifat-sifat yang baik dari keberagaman. Banyak sekali contoh-contoh sifat yang baik dari keluarga kita. Keberagaman itu bukan hanya di rumah, begitu juga di sekolah ya. Keberagaman antar individu di sekolah ini banyak sekali ya. Tidak hanya terjadi di rumah saja, tapi juga di lingkungan sekolah. Misalnya kita dan teman kita ini memiliki perbedaan ciri-ciri baik fisik maupun sifatnya. Misalnya Ustadz rambutnya agak bergelombang. Ada teman yang rambutnya lurus, ada teman yang rambutnya
ikal, keriting dan sebagainya. Itu berbeda-beda ya. Kulitnya hitam seperti ustadz, ada yang coklat, ada yang putih. Itu berbeda-beda dari ciri-ciri fisiknya. Di samping fisik itu juga ternyata keberagaman di sekolah ini juga sifatnya juga berbeda-beda. Kadang antara teman yang satu dan teman yang lain ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang penyayang, ada yang rajin, ada yang pendiam gitu ya. Ada yang lucu, humoris, penolong gitu ya. Macam-macam sifatnya itu ya. Sifat baik teman-teman kita ini harus dicontoh, dan jika ada sifat teman yang kurang baik maka harus kita tinggalkan sifatnya. Sifatnya ditinggalkan tapi jangan jauhi orangnya ya. Tetap harus berteman dengan orang-orang yang teman-teman kita yang mungkin sifatnya kurang baik, sambil kita menasehati teman kita. Oh ya, kita juga harus bisa misalnya menempatkan diri ketika teman-teman kita memiliki sifat-sifat tertentu, maka kita harus bisa pandai-pandai kemudian menempatkan diri kita bagaimana kita bersikap dengan sifat-sifat teman-teman kita. Misalnya ada teman yang misalnya teman yang perfeksionis. Perfeksionis itu apa? Kadang ada teman ya yang pengennya sempurna semua. Nah, itu kita juga harus bagaimana agar hubungan kita dengan teman kita itu tetap terjalin dengan baik gitu ya. Di samping juga kalau ada sifat-sifat yang kurang baik dari teman-teman kita beri nasihat sedikit demi sedikit ya. Ketika ngobrol itu kita beri nasihat agar sifat-sifat yang kurang baik itu nanti tidak dimiliki lagi oleh teman kita. Kemudian keberagaman dalam lingkungan rumah kita. Ya, ada banyak keberagaman di lingkungan rumah kita. Ada sifat kita dengan tetangga. Coba kamu perhatikan orang-orang di sekitar kamu, di sifat-sifat tetangga. Ada yang tetangga kita yang pendiam, ada tidak? Ada ya? Iya, tetangga Ustadz juga ada yang pendiam. Tapi ada juga yang suka ngomong. Ya, ada yang suka ngomong, terus di mana-mana ngomong, terus. Dan di lingkungan sekitar kita juga banyak ya. Setiap tetangga ini memiliki ciri-ciri fisik masing-masing dan ciri-ciri fisiknya, baik kulitnya, rambutnya, sukunya, matanya. Ada yang sipit, ada yang besar, ada yang berjenggot, ada yang tidak punya jenggot, ada yang banyak ya, beragam. Itulah yang ada di lingkungan kita. Dan di tetangga kita juga memiliki sifat-sifat yang berbeda. Kadang ada yang tetangga yang dermawan, ada yang tetangga yang pelit, ada yang tetangga yang baik hati. Nah, itulah sifat-sifat dari tetangga-tetangga kita. Dan pasti setiap orang itu memiliki sifat positif ya. Jadi jangan selalu sifat jeleknya saja ya. Tapi pasti setiap orang itu memiliki sifat-sifat positif. Dan kalau kita berhusnudzon kepada saudara kita, maka insya Allah sudah yang akan muncul untuk ketika bertemu dengan kita adalah sifat-sifat positif tadi. Jadi jangan berburuk sangka ya. Kita tidak boleh, dalam Islam juga tidak boleh berburuk sangka ya. Kita selalu husnudzon bahwa saudara tetangga kita itu cari sifat-sifat baiknya ya, cari sifat-sifat baiknya. Jangan ini pelit, ini suka marah-marah, jangan ya. Tapi cari sifat-sifat yang baik. Ini penyabar, ini cari sifat yang baik. Kemudian itulah yang kemudian kita lihat agar persepsi kita terhadap tetangga kita jadi positif ya, jadi baik ya. Tetangga kita itu tetangga kita suka berbagi ya, itu kan jadi enak, kita senang kemudian untuk berhubungan atau ngobrol atau bersilaturahim dengan tetangga-tetangga di sekitar kita. Dan salah satu hadis yang di Arba'in Nawawiyah itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka salah satunya adalah fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Ini kata Rasulullah, kalau kita beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka kita harus
memuliakan tetangga kita. Kemudian ada sikap-sikap baik ya, sikap-sikap baik kepada sesama manusia yang kemudian harus kita lakukan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat kita. Kita harus selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Dan apabila ada orang yang kesulitan, ia tentunya akan merasa senang sekali jika kita kemudian menolongnya. Nah, menolong orang lain ini dapat membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi. Bersikap baik terhadap sesama merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yaitu sila kedua. Sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari sila kedua ini adalah rantai. Jadi ketika tolong menolong merupakan bentuk pengamalan kita terhadap Pancasila, yaitu sila kedua. Baik itu tolong menolong dalam adik kita, dengan adik kita di lingkungan rumah tangga kita, di rumah kita, menolong ibu, menolong ayah, menolong adik, menolong kakak, itu adalah salah satu pengamalan sila Pancasila yang kedua. Begitu juga saling menolong di antara teman, saling menolong di antara tetangga, itu adalah contoh dari pengamalan sila kedua dari Pancasila. Yang menarik lagi ya, di HUT RI yang ke-75 ini adalah ini lambangnya. Jadi lambang Indonesia Maju yang ke-75 ini adalah memiliki makna. Ini terinspirasi dari lambang simbol perisai yang ada di burung Garuda itu ya, 5 Pancasila. Logo ini menggambarkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang mampu memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, walaupun beragam, tapi kemudian kita bersatu, kemudian saling memperkokoh dan memperkokoh kedaulatan, menjaga persatuan dan tidak bermusuhan antar suku, antar agama, dan itulah lambang dari Indonesia ini ya, perisai. Dan logo kemerdekaan ini menyimbolkan bahwa arti kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia dan peningkatan yang nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Itulah harapan di 75 tahun Indonesia Merdeka ini, dan mari kita menjadi bagian dari visi Indonesia ini untuk kemudian kita saling mempersatukan. Walaupun berbeda-beda, maka kita bersatu, kita kuatkan persatuan Indonesia, saling menghormati, tidak saling berpecah belah, tidak saling bermusuhan antar teman, antar tetangga, gitu ya, saling menghormati, saling menghargai. Kalau kita seluruh warga Indonesia ini saling menghargai, saling menghormati, maka insya Allah persatuan bangsa ini akan terwujud dengan kuat, gitu. Oh iya, kalau kalian melihat burung Garuda, ini kalau kalian lihat di gambar itu, ya dulu salah satu menteri Presiden Soekarno, namanya Sultan Abdul Hamid II, itu membuat Pancasila awalnya seperti ini ya, seperti gambar yang hitam putih itu. Itu awal pertamanya di gambar Pancasila sudah ada perisainya ya, kemudian ada orang, kemudian memiliki sayap dan memegang pita. Kemudian oleh Pak Karno meminta kepada seorang pelukis negara, namanya kalau tidak salah Basuki Abdullah, itu menggambar Pancasila ditambah jadi Garuda seperti itu, jadi Garuda, kemudian diberi jambulnya ini untuk membedakan Garudanya elangnya Amerika dan Garuda Indonesia itu ditambah jambul ya. Lah Garuda di rambut Garudanya itu. Kemudian dikembalikan lagi kepada Sultan Abdul Hamid II untuk kemudian disempurnakan, dan jadilah Pancasila gitu ya, diberikan oleh Sultan Abdul Hamid, disempurnakan, dan akhirnya menjadi Pancasila, lambang negara kita yang baru ini gitu ya.
yang kita tahu saat ini. Ada burung Garuda dengan jumlahnya kalau kalian hitung juga punya maknanya itu ya. Ini adalah menggambarkan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang besar dan kuat, dan warna keemasan ini dipilih sebagai warna lambang negara ini. Keemasan pada burung Garuda ini melambangkan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia. Adapun kalau kalian menghitung jumlah bulu pada lambang Garuda itu adalah melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Coba kamu hitung 17 Agustus 1945. Jumlah tersebut ada pada misalnya yang pertama 17 helai pada sayap. Sayapnya itu kalau dihitung ada 17 helai sayap. Kemudian ada 8 helai ekor. Ekornya itu ada 8 atau bulan Agustus. Kemudian 19 helai pada pangkal ekor di bawah perisai itu ada 19. Kemudian serta 45 helai pada leher burung Garuda, sehingga kalau disatukan menjadi 17 Agustus 1945. Selain bulu, bentuk perisai yang menyerupai jantung itu memiliki makna, yaitu sebagai tameng yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dibawa oleh burung Garuda itu tercengkram kuat oleh burung Garuda adalah tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya adalah Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia ini memiliki suku bangsa yang banyak, berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, sukunya berbeda-beda, tapi Indonesia adalah satu bangsa, yaitu negara Indonesia. Dan Tuhan menciptakan makhluk hidup ini dengan tujuan setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Dan sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Cara kita berterima kasih kepada tumbuhan adalah dengan kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Inilah cara berterima kasih kepada hewan, yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan tersebut. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur adalah teman-teman orang yang disukai teman-teman. Allah juga mencintai orang yang syukur. Bahkan ketika seorang ini bersyukur, maka dia akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Dan jika kufur, tidak mau bersyukur, maka dia akan diberi adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur ini adalah contoh pengamalan dari sila pertama Pancasila, dan kita bisa bersyukur dengan nikmat hewan, nikmat tanaman yang diberikan Allah kepada kita. Bentuk lain dari sifat bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh kita, dan berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen di pagi hari atau siang hari. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan agar menghasilkan oksigen yang banyak untuk manusia. Maka kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dan salah satu hikmah adanya COVID ini adalah banyak tanaman yang kemudian tumbuh subur, kemudian berkurangnya asap yang merusak ozon, maka kemudian ternyata salah satu hikmahnya ya dengan adanya COVID itu banyak produksi CO2-nya berkurang,
tapi banyak sekali produksi oksigennya yang bertambah. Makanya kemudian menurut beberapa ahli, ozon yang tadinya lapisan ozon di atas bumi yang tadinya sudah mulai bolong-bolong itu tertempel lagi tertempel lagi karena adanya pandemi ini. Jadi ternyata Allah walaupun ada seperti ini, Allah memberikan hikmah tersendiri kepada manusia. Ini Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan persatuan Indonesia. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita juga meminta maaf. Dengan meminta maaf kita akan merasa lega. Hubungan orang lain ini akan tetap baik. Dan untuk meminta maaf ini diperlukan keberanian. Anak-anak yang pemberani, yang mau meminta maaf, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan bersikap baik ini sangat dianjurkan. Bersikap baik yang kita lakukan kepada manusia, tumbuhan dan hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Dan salah satu doa yang diamini oleh malaikat adalah ketika seseorang mukmin berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Jadi kalau kamu mendoakan teman kamu, teman sekelas kamu, mendoakan kebaikan teman sekelas kamu tanpa sepengetahuan dari teman kamu itu, maka ada malaikat yang mendoakan sama juga buat kamu. Jadi kalau kamu pengen doa kamu dikabulkan, adalah salah satu caranya adalah mendoakan saudara kita. Contoh yang lain sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik itu. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Bersikap baik kepada sama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan belajarannya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.